Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye lur kabare, sehat kabeh toh? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pendidikan agama Islam tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Simak terus ya videonya. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa poin penting yang nantinya akan dibahas. Yang pertama yaitu isi kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, perwujudan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dan yang terakhir, perwujudan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, nantinya juga akan ada materi tambahan. Pokoknya harus disimak terus, jangan rame sendiri. Oke lur? Oke, bagus. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Kita baca bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Aja lali ngaji ya lur. Orang ngaji ora kepenak. Adapun isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 yaitu anjuran untuk melapangkan majelis. Jika seseorang disuruh melapangkan majelis berarti melapangkan hati. Jika dia disuruh berdiri sekalipun lalu memberikan tempatnya kepada orang yang patut didudukan di muka, seperti misalnya orang tua, sesepuh kiai, guru TPA, maka janganlah dia berkecil hati, melainkan hendaklah dia berlapang dada. Karena orang yang berlapang dada itulah kelak yang akan diangkat Allah Subhanahu wa taala iman dan ilmunya, sehingga derajatnya akan bertambah. Kemudian yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang itu dengan iman dan ilmunya. Orang yang diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Karena apa? Pertama karena imannya, kedua karena ilmunya. Kemudian isi kandungan yang ketiga yaitu pokok hidup utama adalah iman dan pengiringnya adalah ilmu. Ada sebuah perumpamaan, ilmu dan amal itu ibarat sebuah pohon dan buahnya. Pohon akan berbuah dengan manis apabila perawatannya itu bagus. Begitu pula dengan ibadah kepada Allah. Apabila dalam mengerjakan ibadah itu dibarengi dengan ketentuan syariat yang berlaku, maka akan membawa kebaikan kepada kita.
Sedangkan ilmu yang tidak dibarengi dengan ibadah, maka sesungguhnya hal tersebut tidak membawa kemanfaatan. Lalu gimana sih caranya kita mengaplikasikan isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menghormati orang lain ketika duduk dalam majelis atau ketika di dalam kelas. Jadi kalau di kelas jangan ramai sendiri atau mengganggu temannya ya. Kemudian yang kedua, memahami watak dan sifat orang yang tidak sama, seperti seseorang yang memiliki watak keras kepala, pemalu, kurang sopan, dan lain-lain. Nah, kita harus senantiasa bersikap bijak terhadap masing-masing orang yang berbeda sifat dan wataknya. Kemudian yang ketiga, menghormati orang yang berilmu. Juga tidak melupakan jasa orang-orang yang membimbing kita dalam hidup, seperti orang tua, bapak ibu, guru, atau ustadz TPA, dan lain-lainnya. Yang keempat, patuh terhadap perintah guru. Misalnya, jika guru memerintahkanmu untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, maka kerjakanlah perintah tersebut. Jangan banyak tanya, satset ndang satset lo masih. Kemudian yang terakhir yaitu senantiasa giat menuntut ilmu agar kita dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pokoknya NKRI harga mati. Untuk selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Yuk ngaji bareng dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Untuk isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 ini diantaranya adalah jin dan manusia adalah makhluk yang diberi potensi untuk dapat menaklukkan dan menguasai wilayah dari bagian bumi dan langit, bisa darat, laut, maupun udara. Selain itu, syarat untuk penguasaan bumi dan langit ini adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan iptek ini memungkinkan suatu bangsa menguasai dunia. Tidak hanya dunia, namun juga mampu menaklukkan angkasa raya yang sangat luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu aplikasi isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perlunya menumbuhkan sikap kreatif agar dapat ditemukan jalan keluar atas problematika umat dan bangsa. Kemudian manusia juga harus mampu memanfaatkan bakatnya untuk melakukan hal yang positif. Misalkan yang bisa suaranya bagus ya nanti latihan tilawah, yang misalkan fisiknya kuat ya jadi TNI atau polisi seperti itu. Ya bebas, yang penting asalkan itu bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu generasi muda muslim agar senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan berusaha menciptakan teknologi baru untuk memudahkan sarana hidup. Demikian materi mengenai dengan ilmu pengetahuan semua akan lebih mudah. Ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.